Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan analisis laporan keuangan PT Total Bangun Persada Tbk. Di sini saya ada Rizky Audi Fajriah. Saya Nadia Eliza Tamalea Arifin. Saya Delvira Prasasti. Saya Alfi Marifa. Preliminary Financial Analysis. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Total Bangun Persada Tbk atau TOTL didirikan dengan nama PT Cahca Rimba Kencana tanggal 4 September 1970 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1970. Tahun 2006, PT Total Bangun Persada menjadi perusahaan publik dengan nama PT Total Bangun Persada Tbk dan mencatat 2.750 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode TOTL. Proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan. Total memiliki karyawan sejumlah lebih dari 1.100 orang, termasuk 200 tenaga profesional. Para karyawan perseroan merupakan lulusan universitas yang terdidik di berbagai disiplin ilmu. Perseroan aktif mengadakan berbagai pelatihan bagi para karyawan bahkan selama 4 tahun terakhir. Perseroan telah meningkatkan investasinya di bidang pendidikan dan pelatihan karyawan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam tempo yang singkat, yaitu seperempat abad, Total Bangun Persada telah tumbuh dan berkembang dari kontraktor umum menjadi perusahaan konstruksi yang berfokus pada bangunan-bangunan tinggi, dipercaya serta disegani baik di kalangan industri maupun oleh klien di Indonesia dan di tingkat internasional. Selanjutnya ada strategi perusahaan. People Development adalah salah satu strategi penting PT Total Bangun Persada Tbk dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Fokus utamanya adalah membantu karyawan untuk mengembangkan diri dengan optimal dan menunjuk prestasi kerja yang excellent. Tidak hanya kompetisi teknikal atau hard skill yang menjadi fokus pengembangan, tetapi juga non-teknikal atau soft skill yang berkaitan dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, kepemimpinan, dan manajemen perusahaan. Di sini ada market capitalization perusahaan properti. Berdasarkan besar nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization, pada tahun 2020 tercatat 17 perusahaan yang menjadi penguasa pasar konstruksi bangunan di Indonesia, seperti terlihat pada grafik di samping ini. Berdasarkan grafik ini, dapat dilihat bahwa PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT merupakan perusahaan konstruksi dengan market capitalization tertinggi di antara pengembang lainnya. Hal tersebut menempatkan Waskita Karya ini sebagai market leader, perusahaan konstruksi dengan nilai kapitalisasi terbesar sebesar 29% di seluruh Indonesia. Total Bangunan sendiri menempatkan namanya dalam urutan kelima dengan nilai kapasitas pasar sebesar 4% jika dibandingkan dengan Waskita Karya. Di sini ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif Total Bangunan tahun 2016 sampai 2020. Opini auditor atas laporan keuangan Total Bangunan selama 5 tahun tersebut adalah wajar tanpa pengecualian. Laporan laba rugi common size disajikan di samping ini. Berikut grafiknya.
Dari pos-pos ini, total bangunan tidak mengumpulkan banyak lahan. Total bangunan melakukan akuisisi anak usaha yang memiliki lahan atau membeli lahan yang cukup yang langsung dikembangkan menjadi sebuah proyek dengan jangka waktu 3-5 tahun. Pada tahun 2020, total bangunan mengurangi volume proyek pengembangan untuk apartemen dan perkantoran. Pos beban bunga dan keuangan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun disebabkan karena selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Hal ini juga dapat dilihat indeks trennya Selanjutnya ada komponen neraca common size tahun 2016 sampai tahun 2020. Neraca common size disajikan di samping ini. Terlihat jumlah aset meningkat cukup signifikan, tetapi pada tahun 2019 setiap tahunnya mengalami penurunan. Sejalan dengan strategi akuisisi yang dijalankan total bangunan. Proporsi aset lancar dan tidak lancar cenderung stabil, sementara jika dilihat dari komposisi liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas total bangunan mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebaliknya, liabilitas jangka panjang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Di sini ada diagram komposisi aset 2020 dan diagram komposisi persediaan 2020. Di tahun 2020, konstruksi bangunan menyumbang sebesar 28% yang sebagian besar digunakan oleh TOTL untuk menghasilkan recurring income dari penyewaan. Dan untuk pos persediaan di tahun 2020, persediaan yang jumlahnya signifikan berupa persediaan real estate yang belum dikembangkan. Dan untuk pos kas dan setara kas dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun demikian, jumlahnya di tahun 2020 masih cukup besar. Strategi TOTL dengan mempertahankan saldo kas yang cukup besar ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi resiko likuiditas. Lanjut, Padi. Di sini ada laporan arus kas common size tahun 2016 dan tahun 2000 sampai tahun 2020. Di sini ada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi, dan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, dan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan, serta kenaikan bersih kas dan setara kas. Laporan arus kas common size, fluktuasi arus kas terjadi selama 5 tahun. Seperti yang terjadi di tahun 2017, proporsi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai 33,80%, di mana TOTL lebih banyak melakukan kegiatan operasi untuk membiayai kegiatan usahanya. Namun, lambat laun proporsi arus kas dari aktivitas pendanaan pun perlahan menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terus mengalami penurunan seiring dengan produktivitas TOTL. Sedangkan untuk kas bersih aktivitas investasi mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2018 yang justru mengalami penurunan. Lanjut, Bi. Di sini ada analisis likuiditas jangka pendek. Rasio lancar TOTL pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,281 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 1,261. Rasio cepat TOTL menurun selama tahun 2019 terakhir sejalan dengan penurunan perputaran piutang usaha, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2020 yaitu 5,064. Analisis pemutaran piutang TOTL menunjukkan kinerja yang baik walaupun mengalami penurunan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Meskipun menurun di tahun 2020 tapi tidak terlalu signifikan. Nah, rasio lancar yang baik dan aman adalah jika berada di atas 1. Artinya jumlah aktiva lancar di atas hutang lancar. Lanjut, Bi. Di sini ada analisis struktur modal dan solvabilitas.
Perubahan pada struktur modal dan solvabilitas diukur dengan menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Nah, struktur modal TOTL untuk 5 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan analisis struktur modal dan solvabilitas. Terjadi pergeseran penurunan struktur modal TOTL dari awal tahun 2016 menuju tahun 2020. Dapat dilihat dari debt to equity ratio dari tahun 2016 hanya sebesar 2,13 menjadi 1,54 pada tahun 2020. DER atau debt to equity ratio dengan angka di bawah 1 berarti perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Next. Selanjutnya ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Nah, di samping ini ada grafik analisis ROIC dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, ROA TOTL berada di level terbawah. ROA TOTL berada di posisi 3,17%, sedangkan WSKT sebagai market leader berada di atas TOTL dengan ROA sebesar 5,59%. Yang perlu dijadikan perhatian bahwa kenaikan ROA yang tinggi kemungkinan disebabkan adanya penjualan atau penghapusan aset. ROA yang tinggi belum tentu mencerminkan laba bersih perusahaan yang tinggi pula. Analisis ROA ini juga menunjukkan hubungan margin laba dan perputaran aset. Next. Nah, selanjutnya ada analisis pemanfaatan aset. Di sampingnya ada grafik, ada diagram rasio pemanfaatan aset dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Rasio penggunaan aset TOTL tidak begitu mengalami fluktuasi. Perputaran kas dan setara kas mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Dan rasionya turun pada tahun 2019. Hal tersebut juga dialami oleh aset-aset lainnya, kecuali perputaran piutang. Perputaran piutang turun dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dan mulai meningkat pada tahun 2019. Kenaikan dan penurunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di samping ini. Next. Lalu ada grafik pemanfaatan aset dibandingkan market leader tahun 2020. Nah, di sini ada grafik pemanfaatan aset dibandingkan market leader pada tahun 2020. Pada tahun 2020, rasio pemutaran kas dan secara kas mengalami penurunan dan kenaikan. Angka tersebut dapat diartikan bahwa TOTL relatif lebih baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Angka tersebut lebih bagus daripada market leader atau WSKT itu. Nah, perputaran rasio piutang TOTL mengalami kenaikan hingga tahun 2018. Kemudian tahun 2019 kenaikan rasio ini sejalan dengan penurunan rasio kas dan setara kas. TOTL dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Meskipun demikian, nilai tersebut masih jauh dari market leader yang bernilai 3,66. Hal ini berarti bahwa masih ada beberapa piutang macet pada TOTL. Untuk perputaran persediaan, TOTL mengalami lonjakan pada tahun 2020. Untuk rasio perputaran aset tetap, TOTL bernilai 15,79. Rasio tersebut lebih besar daripada WSKT yang bernilai 2,07. Nilai ini berarti bahwa TOTL membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya. Dari rasio tersebut dapat dilihat bahwa TOTL lebih banyak menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Next.
Lalu ada analisis perputaran persediaan. TLTL memiliki dua jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan, kami menggunakan analisis perputaran persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh TLTL memiliki tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang dagang yang dijual dengan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode berjalan. Rasio perputaran persediaan TLTL dari tahun ke tahun terus menurun. Rasio perputaran persediaan TLTL di tahun 2020 hanya sebesar 1,91. Nah, hal ini memberikan arti bahwa TLTL kurang efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Namun, dibandingkan dengan market leader, APLN masih berada pada tingkatan yang lebih baik. Rasio perputaran persediaan TLTL di tahun 2020 adalah 1,91. Nilai rasio tahun 2020 yang dihasilkan dari perhitungan memang tidak selalu menunjukkan angka mutlak, bahwa TLTL berada pada rasio dengan kategori kurang baik dari tahun sebelumnya. Kami mencoba melihat dari sisi lain bahwa rasio TLTL untuk tahun 2020 tersebut mengalami penurunan dikarenakan total nilai persediaan rata-rata APLN tinggi dibandingkan harga pokok penjualan atas persediaan yang terjual. Lalu ada analisis kinerja dan profitabilitas operasi. TLTL mengalami penurunan dan kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jika dilihat dari gross profit margin atau GPM, TLTL dari tahun ke tahun lebih efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. Nah, GPM TLTL bernilai 11,91%, lebih baik daripada GPM WSKT yang bernilai minus 12,22%. Untuk operating profit margin atau OPM TLTL berjumlah 4,90%. Nah, nilai ini lebih tinggi daripada OPM WSKT yang bernilai minus 4,01%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa TLTL lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Lalu untuk net profit margin atau NPM, total TLTL pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, jika dibandingkan dengan WSKT, NPM dari TLTL lebih kecil. Kecilnya NPM dan besarnya pembayaran bunga diakibatkan oleh penerbitan obligasi TLTL tiap tahun. Nilai NPM yang cukup kecil ini bisa mengganggu reinvestasi modal dari TOTL dan pembagian dividen. Next. Analisis pergerakan harga saham pangsa pasar yang lesu pada perusahaan konstruksi bangunan pada akhir tahun 2020 menimbulkan gejolak yang mengakibatkan harga-harga saham konstruksi bangunan anjlok. Selain dikarenakan peningkatan harga lahan dan produksi, kenaikan suku bunga kredit berimbas pada penurunan penjualan sektor properti sebesar 4-5% pada tahun ini. Selain itu, dengan adanya peraturan Bank Indonesia mengenai loan to value atau LTV mengakibatkan akses masyarakat atas kepemilikan konstruksi bangunan menjadi terbatas. Kondisi pangsa pasar yang kurang bergairah juga dialami oleh hampir keseluruhan perusahaan properti, bahkan WSKT sebagai market leader mengalami tingkat penurunan yang sangat drastis. Nah, ini merupakan harga saham TOTL pada tahun 2020. Ini merupakan grafiknya dari bulan Januari sampai Desember. Next. Yang selanjutnya adalah analisis DuPont. Untuk tahun 2016 sampai dengan 2020 dari tahun ke tahun, return on equity atau ROI TOTL cenderung mengalami sedikit penurunan, kecuali pada tahun setelah IPO. Apabila dirinci ke dalam 3 faktor, terlihat bahwa net profit margin dan financial leverage terus mengalami penurunan. Interest burden yang stabil, tax burden mengalami fluktuasi yang signifikan, net profit margin TOTL sendiri masih berada di bawah perusahaan lain. EBIT margin APLN menunjukkan angka 0,0490, TOTL menunjukkan bahwa perusahaan
menanggung beban bunga yang lebih besar dari perusahaan lain. Sejalan dengan besarnya financial leverage yang ada, sehingga net profit margin TOTL semakin mengecil. Tax burden TOTL sebesar 0,97 yang artinya pajak yang dibayarkan TOTL lebih besar. Ini merupakan grafik perbandingan ROI dan faktor. Perhitungannya itu ada dari net profit margin, asset turnover, EBIT margin, interest burden, tax burden, lalu ada asset turnover, lalu ada financial leverage, lalu ada ROE 5 faktor. Next, Audi. Nah, di sini ada peramalan. Proses peramalan dimulai dengan harapan atas tingkatan penjualan dan pendapatan usaha. Penjualan dan pendapatan usaha TOTL tumbuh kuat setelah melakukan IPO tahun 2016. Penjualan dan pendapatan usaha TOTL terus tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Nah, di sini untuk ramalan tahun 2021, perusahaan optimistis target penjualan, pemasaran, marketing sales bisa tumbuh sekitar 7% sampai 10%, atau diperkirakan penjualan dan pendapatan usaha akan tumbuh. Namun demikian, angka tersebut akan sulit dicapai melihat tren sales growth TUTL yang terus menurun dan adanya ketidakpastian kondisi ekonomi global yang disebabkan oleh melemahnya kinerja ekonomi makro yang masih akan berlanjut di tahun 2021. Oleh karena itu, penjualan dan pendapatan usaha TOTL untuk tahun 2020 tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga penjualan dan pendapatan usaha TOTL hanya akan tumbuh maksimum sebesar 2% atau meningkatkan dari tahun 2020. Margin laba kotor atau gross profit margin TOTL naik turun setiap tahunnya secara konsisten. Peningkatan terjadi karena TOTL mampu meningkatkan penjualan dan menekan beban pokok penjualan secara bersamaan. Nah, beban pokok penjualan dan beban langsung diproyeksikan kembali mengalami penurunan sehubungan dengan strategi manajemen TOTL yang lebih berfokus pada akuisisi perusahaan. Dengan demikian, diperkirakan gross profit margin perusahaan akan meningkat menjadi sekitar 11,91%. Beban penjualan, umum, dan administrasi pun terus menurun setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya proyek yang dikerjakan. TOTL masih akan melakukan promosi secara besar-besaran seperti yang dilakukannya selama ini, sehingga beban penjualan umum dan administrasi akan bertambah 6,59% dari perkiraan penjualan dan pendapatan usaha pada tahun 2021. Mengingat TOTL dalam periode 2017 hingga 2020 selalu menerbitkan obligasi, untuk tahun 2021 TOTL akan kembali menerbitkan obligasi. Dengan perkiraan beban pajak tahun 2021 akan sama dengan tahun 2020. Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ketidakpastian kondisi ekonomi global yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga akan turut andil dalam penurunan laba bersih TOTL. Nah, pada lampiran tersebut tuh menyajikan neraca historis TOTL tahun 2016 sampai 2020 serta ramalan untuk tahun 2021, piutang usaha, persediaan, lalu persediaan aset, kemudian masih ada yang harus dibayarkan, diproyeksikan dengan menggunakan tingkat perputaran tahun 2020 dan menggunakan persediaan yang akan meningkat pada tahun 2021. Persediaan aset itu ditambah juga dengan reklasifikasi dan persediaan aset tidak lancar yang meningkat seiring akuisisi beberapa perusahaan. Next, Audi. Ada analisis Almat Z-score. Formulasi Z-score yang digunakan adalah modifikasi untuk perusahaan non-manufaktur yang mengabaikan aset turnover. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan bias karena nilai aset turnover industri non-manufaktur secara normal jauh lebih besar. Nah, di sini itu formula yang modifikasi yang digunakan adalah Z-score, yaitu rumusnya 6,56T1 dan ditambah 3,26T2 ditambah 6,721T3 ditambah 1,5T4. Dari data lampiran tersebut, bahwa bisa dilihat perhitungan Z-score untuk TOTL mengalami fluktuasi sejak tahun 2016, tetapi selalu berada di atas bawah batas aman. Nah, lalu pada tahun 2020, Z-score yang dihasilkan dari perhitungan di atas adalah 2,84 dengan indikator apabila Z-score lebih besar dari 2,6 maka diperoleh pada tahun 2017, maka perusahaan dianggap aman. Lalu jika Z-score terhadap TOTL diperoleh pada tahun 2017 yakni sebesar 2,013 dan tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yakni sebesar 2,098.
Apabila menelusuri faktor penyusunan yang besarnya aset likuid atau pada T1 terus mengalami penurunan sejak tahun 2012, namun mulai naik kembali pada tahun 2018. Hal ini juga diimbangi dengan semakin baiknya probabilitas perusahaan pada T3 tanpa memandang besarnya utang. Namun jika melihat leverage TOTL pada T4 terlihat utang TOTL semakin besar dan terjadi pergeseran struktur modal. Utang yang terlampau besar akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan, terutama jika bunga yang harus dibayar ikut membesar. Walaupun Z-score ini secara umum cukup bagus dalam melindungi kita dari berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk mengalami kebangkrutan, kita harus pandai-pandai menafsirkan nilainya apakah relevan dengan nature dengan kondisi industri di mana perusahaan berada. Dalam analisis ini, Z-score yang diperoleh cukup relevan dengan proyeksi yang telah dilakukan sebelumnya di mana diperkirakan TOTL akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai analisis PT Total Bangun Persada pada konstruksi bangunan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari analisis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.